Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 379. Kenshin, yang pergi keluar kota, untuk melamar kerja di sana. Seperti yang diperintahkan ayahnya, Kenshin pun kini tiba, di tempat tujuannya, dan di hari itu juga, Kenshin langsung diwawancara, karena perusahaan itu, lagi butuh tenaga kerja, bagian kebersihan. Kenshin ditanya-tanya, oleh staf pegawainya, oh ya masnya dari mana tahu? Kalau perusahaan kita, lagi butuh tenaga cleaning service. Kenshin menjawab, oh itu mbak dari teman ayah saya mbak. Dan staf itu bertanya lagi, apakah teman ayahnya kerja di sini? Kenshin menjawab, saya kurang tahu mbak, cuman dikasih info itu aja. Dan staf itu pun beralih ke pertanyaan yang lain, yang menyangkut pengalaman. Oh ya apa masnya pernah kerja cleaning service sebelumnya? Kenshin menjawab, sudah mbak saya sudah pernah kerja. Lebih dari 1 tahun lamanya. Dan staf itu bilang, terus kalau kerja di sini, masnya mau digaji berapa? Kenshin bicara, oh kalau mengenai itu, saya terserah perusahaan saja mbak. Dan pegawai itu menyahut, ya sudah kalau gitu, masnya tunggu saja 2 hari. Diterima tidaknya, kami akan mengabari. Kenshin disuruh menunggu panggilan berikutnya, dan Kenshin pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu berjalanlah waktu. 1 hari pun berlalu. Kenshin yang di kota itu, ia memutuskan tinggal menyewa tempat kos sederhana. Di pagi ini, ia keluar ke jalan raya dengan naik motornya Iwan, yang kemarin di bawahnya. Kenshin lebih merasa senang memakai motor yang lama daripada memakai yang baru. Saat itu, Kenshin melihat suasana pagi sambil mencari warung kopi. Kenshin menjalankan motornya dengan pelan-pelan sekali. Selintas ia pun kangen Kaori, istrinya yang ada di rumah, yang baru seminggu dinikahi. Meskipun demikian, Kenshin menguatkan diri untuk sementara di sini, walau jaraknya berjauhan, hanya bisa berhubungan dengan lewat telepon. Kenshin masih kangen Kaori, kan maklum gitu, pengantin baru, inginnya di rumah saja, dekat-dekat dengan istrinya, apalagi istrinya cantik. Siapa laki-laki yang tak seperti itu? Lalu di saat ini, saat Kenshin di perjalanan, dilihatlah seseorang yang jatuh dari motornya, tepat berada di sebelah seberang. Kenshin segera mendatangi, langsung saja menolong, dengan membantunya berdiri, serta mengambilkan barangnya. Di saat bersamaan itu, tiba-tiba saja, sebuah mobil lewat dengan cepatnya, tepat di lokasi orang itu jatuh. Orang itu pun sampai merasa, andai tak ditolong pemuda ini, pasti dirinya celaka, ditabrak mobil itu. Orang tersebut merasa bersyukur, karena langsung dibantu berdiri. Dan kini Kenshin membantu bapak itu untuk duduk di tepi. Kenshin pun bilang, bapak tidak apa-apa ya? Orang itu menjawab, oh ini saya nggak apa, hanya luka goresan. Terima kasih ya mas ini sudah menolong. Lalu bapak itu tiba-tiba saja mengeluarkan uang yang banyak, dan diberikan ke Kenshin. Sembari beliau bilang, ini mas terima saja, sebagai rasa syukur saya, karena masnya telah menolong. Kenshin menjawab, nggak usah pak saya nggak berharap imbalan, tapi saya ikhlas menolong bapaknya. Kenshin menolak pemberian uang dari bapak tersebut. Orang itu pun mencoba lagi memberikan uangnya ke Kenshin, namun Kenshin lagi-lagi selalu menolaknya, benar-benar tak mau menerimanya. Hingga bapak itu bilang, gak baik nak menolak rejeki. Kenshin pun menjawab, bukan begitu pak maksudnya, tapi saya sudah dapat rezeki. Melihat bapak selamat saja, saya jadi senang. Itu sama juga rejeki. Sudah pak disimpan saja uangnya. Dan orang itu pun merasa kagum ke Kenshin. Pemuda ini baik sekali, meski sudah menolongnya, tak mau diberi imbalan. Kemudian Kenshin ditanya, emang mas ini mau kemana ya? Kenshin menyahutnya, oh ini pas saya lagi jalan-jalan, sekalian cari warung kopi. Dan bapak sendiri mau kemana ya? Orang itu menjawab, oh kalau saya ini mau berangkat kerja mas. Ini lagi coba ingin naik motor sendiri.
biasanya diantar sopir, makanya berangkat pagi-pagi. Dan Kenshin pun mengerti. Kemudian setelah itu, orang tersebut hendak berpamitan, akan melanjutkan jalan. Namun, motor yang dinaikinya, tiba-tiba mesinnya mati. Dicoba berkali-kali, tetap saja begitu, hingga Kenshin membantu lagi. Setelah diperiksa, Kenshin pun bilang, kalau gitu motornya bapak ini ditaruh di bengkel saja pak. Nanti berangkat kerjanya saya antar. Karena kondisinya yang memang begini, motornya yang tak bisa jalan lagi. Orang tersebut pun menyetujui. Motor itu lalu ditinggal di bengkel yang terdekat untuk diperbaiki. Setelah hal tersebut, bapak itu diantarkan Kenshin untuk ke tempat kerjanya dengan menaiki motornya Iwan. Motor lama yang ketinggalan zaman. Lalu bapak itu bicara, waduh kalau gini nggak enak ini. Saya jadi merepotin masnya lagi. Sudah ditolong malah diantarkan kerja. Kenshin menjawab, nggak apa-apa saya malah suka. Bisa bermanfaat bagi orang. Tapi maaf pak, jalannya nggak bisa cepat. Karena motornya kondisi tua. Hahaha. Kenshin bercanda. Dan bapak itu tertawa. Lalu orang itu bertanya tentang nama pada Kenshin. Kenshin pun menjawab, oh ini pak, nama saya Kenshin. Dan bapak itu pun bicara, oh kalau saya kenalkan mas. Nama saya Pak Freddy. Lalu Kenshin ditanya lagi, terus masnya kerja di mana? Kenshin menjawab, seperti keadaan di sini. Oh ini pak masih menunggu panggilan kerja. Pak Freddy pun bilang, oh gitu ya baguslah kalau begitu. Saat itu Pak Freddy dalam hatinya akan menawarkan kerja ke Kenshin. Tapi setelah nanti sampai ke kantornya, dan tak diduga, perusahaan yang dituju adalah yang dilamar kerja Kenshin kemarin. Ketika sampai di pintu gerbang, Pak Freddy itu dihormati oleh security yang berjaga. Ternyata beliau di sini adalah seorang atasan yang punya jabatan tinggi. Kenshin yang sempat ingin balik lagi, malah disuruh masuk sebentar. Pak Freddy memaksanya, karena ingin bicara. Lantaran hal tersebut, Kenshin pun menuruti, dan ditaruhlah motor bututnya di depan pos security. Setelah itu masuklah Kenshin ke kantor, dan dilihatnya banyak pegawai yang kerja di sini. Semua pun menghormati Pak Freddy, termasuk staf yang kemarin mewawancarai kerja itu. Ada di sini pula, dirinya terkaget. Laki-laki ini datang ke tempat kerjanya bersama atasannya. Kenshin pun dipersilahkan duduk. Kemudian Pak Freddy bertanya, masnya katanya menunggu panggilan kerja. Emangnya dari perusahaan mana? Kenshin menjawabnya. Sembari tersenyum ia bilang, oh ini pak kebetulan sekali. Saya melamar kerja di perusahaan ini pak. Jadi menunggu panggilan dari sini. Mendengar hal itu, Pak Freddy terkejut, hingga beliau bilang, loh benarkah begitu? Masnya melamar kerja apa di sini? Kenshin menyahut, saya melamar kerja jadi cleaning service pak. Kemarin diinterview oleh mbak itu. Pak Freddy pun lalu bicara, benarkah itu Siska? Dan pegawai wanita yang bernama Siska itu menjawab, benar pak, saya yang wawancara kemarin. Pak Freddy pun kemudian bilang, kalau gitu masnya kerja kantor saja. Saya bisa memasukkan kerja hari ini langsung bisa. Gimana? Apa masnya bersedia? Sebelum Kenshin menjawab, masuk seorang wanita lagi, lalu mendatangi Pak Freddy. Wanita itu lalu bicara, ayah tadi katanya jatuh ya dari motor. Emang nggak kenapa ya? Pak Freddy menjawab, ayah nggak kenapa-napa Sabria. Ini tadi ditolong mas ini. Oh ya kenalkan, ini putri saya, namanya Salsa Sabriana. Kenshin pun melihatnya, dan mengenalkan diri pula. Kenshin menyebut namanya. Setelah bicara sebentar, anaknya Pak Freddy itu keluar untuk kerja di kantor yang lain. Kemudian dengan bercanda, Pak Freddy bilang, anak saya cantik ya Mas Kenshin. Kalau masnya mau, bisa saya jodohkan dengannya. Waduh begitu percaya sekali Pak Freddy itu dengan Kenshin ini, pemuda yang baru ditemui, yang telah menolongnya, sampai-sampai pegawai yang kerja di situ jadi terheran semua. Enak sekali cowok ini dapat tawaran seperti itu. Siska pun sampai bicara di hati tentang Kenshin, cowok yang melamar cleaning service. Bisa-bisa nanti dari miskin menjadi kaya kalau jadi menantu atasannya. Namun Kenshin segera menjawab, terima kasih pak tawarannya, tapi saya sudah menikah baru seminggu ini, dan untuk kerjanya saya lebih memilih kerja cleaning service saja pak.
Pak Freddy pun menyahut, oh ternyata masnya sudah menikah. Kalau gitu saya minta maaf. Tapi cleaning service di sini gajinya sedikit. Apa masnya mau? Berapa Siska gaji cleaning service di perusahaan kita ini? Siska menjawab, kurang lebih 3 juta pak. Dan Pak Freddy bilang, gimana apa masnya mau? Atau kerja kantor saja, gajinya bisa 7 juta. Kalau cleaning service, maaf sebelumnya, untuk rumah tangga, di waktu sekarang, apa bisa mencukupi? Maaf sekali lagi ya mas. Saya hanya memberi pilihan. Kenshin pun menjawab, tapi saya lebih suka gaji sedikit pak. Asal bisa bersyukur, istri saya orangnya juga menerima. Jadi itu nggak mengapa, saya kerja cleaning service saja. Pak Freddy pun makin kagum dengan pemuda ini, meski bukan orang kaya, tapi pandai bersyukur. Dan Kenshin langsung saja diterima kerja. Sementara, di tempat yang lain, Lisa yang kemarin dapat masalah, dipecat kerja tidak hormat. Hartanya pun disita, akibat ulah cowoknya, yang menipu banyak orang, hingga ia turut diperiksa. Untung saja, tak dijadikan tersangka, tapi uang tabungannya habis semua, hingga Lisa jatuh miskin, sempat akan depresi. Setelah introspeksi diri, Lisa pun jadi sadar akan semua kesalahannya, dan hari ini, ia bekerja kembali, setelah kemarin diterima oleh perusahaan milik teman saudaranya, yang ada di luar kota. Dan kebetulan pula, di hari pertama kerja, Lisa ditempatkan di perusahaan yang sama dengan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya